Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, peserta Latsar CPNS tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, Angkatan 63, Kelompok 2, dengan anggota 1. Siti Rizka Madani SPD, 2. Losiana Dewi SPD, 3. Hasmina Nazifa SPD, 4. Lalu Habib Faisal SPD, 5. Lalu Ferial Givari SAK, akan menyajikan hasil diskusi kami tentang How of Government. How of Government itu apa sih? Nah, How of Government itu adalah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang kolaboratif antar sektor guna untuk mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen, program, dan pelayanan publik. Lalu, bagaimana tingkat penerapan WIG di Provinsi Nusa Tenggara Barat? Salah satunya adalah dengan e-Samsat Auto Debit. Nah, berikut adalah manfaat dari WUG. Yang pertama, outcomes focus, berfokus pada outcome yang tidak dapat dicapai oleh sektoral secara masing-masing. Yang kedua, boundary spanning, implementasi kebijakan tidak hanya melihatkan satu sisi, tapi lintas instansi. Yang ketiga, enabling whole of government, membuat perintah lebih mampu menangani tantangan kebijakan yang kompleks. Yang keempat, strengthening prevention WUG, mendorong pencegahan terhadap masalah yang mungkin berkembang lebih jauh. Penerapan whole of government di pemerintahan Nusa Tenggara Barat, salah satunya itu adalah e-Samsat Auto Debit. E-Samsat Auto Debit adalah terobosan yang dikembangkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai fasilitas pelayanan khusus yang diberikan kepada ASN yang bertujuan mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB lewat skema auto debit. Tujuannya untuk memudahkan ASN membayar pajak kendaraan bermotor sehingga ASN tidak perlu lagi mengantri di Samsat. Nah, tipe whole of government salah satunya itu adalah tipe joint venture, itu perencanaan jangka panjang kerjasama pada pekerjaan besar yang menjadi urusan utama salah satu peserta kerjasama. Yang tujuannya adalah mengoptimalkan pendapatan daerah, mewujudkan kesadaran ASN untuk taat pembayaran PKB demi tercapainya NTB gemilang, meningkatkan ketepatan dan kecepatan waktu pembayaran pajak. Inovasinya, pembayaran PKB melalui pemotongan TPP yang dilakukan oleh Bank NTB Syariah. Tantangannya, ada ASN yang tidak mendaftarkan kendaraannya, ada ASN yang tidak memiliki TPP. Ketika kendaraan ASN berpindah tangan, seperti apa yang harus dilakukan oleh pemilik kendaraan. Manfaat e-Samsat Auto Debit. Yang pertama, mengurangi layanan tatap muka dan antrian panjang pada masa pandemi. Yang kedua, menekan tunggakan pajak. Dan yang ketiga, memudahkan aparatur sipil negara untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Pihak yang bekerja sama, yang pertama, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kemudian Jasa Raharja, kemudian Polda Nusa Tenggara Barat, dan Bank NTB Syariah. Alur pelayanan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengeluarkan instruksi Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 973/03/KUM tahun 2021 tentang pembayaran pajak kendaraan bermotor untuk lingkup ASN Provinsi NTB melalui transaksi non-tunai yang dikenal dengan e-Samsat Auto Debit. Melalui itu, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menginput data kendaraan yang menjadi milik aparatur sipil negara. Kemudian selanjutnya data tersebut diserahkan ke Bank NTB Syariah. Melalui data itu, Bank NTB Syariah akan memotong TPP ASN yang bersangkutan
sesuai jumlah yang akan dibayarkan. Selanjutnya, setelah proses selesai, aparatur sipil negara dapat mengambil STNK di OPD masing-masing. Selain itu, ASN juga dapat melakukan pendaftaran ulang STNK. Selanjutnya yaitu bagaimana penerapan Whole of Government di lingkungan sekolah. Apakah di sekolah sudah menerapkan Whole of Government? Jawabannya adalah ya. Sekolah jelas sudah menerapkan sistem Whole of Government. Semua instansi pasti sudah menerapkan Whole of Government. Hanya saja ada beberapa kerjasama koordinasi yang belum terlaksana dengan baik. Selanjutnya, seperti pengelolaan sampah. Di sekolah, pengelolaan sampah sebenarnya sudah melakukan pemilahan atau memilah-milah sampah sesuai dengan jenisnya seperti sampah organik, sampah plastik, dan sampah-sampah kertas. Namun, pada pelaksanaannya masih belum maksimal karena kerjasama dengan pihak luar belum terlaksana dengan baik. Jika sampah tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan bau yang bisa mengganggu pelayanan publik, terutama pelayanan kepada peserta didik saat tatap muka di sekolah. Walaupun tidak setiap hari, namun apabila ada bau yang tidak sedap dapat mengganggu proses pembelajaran dan dapat mengganggu warga-warga atau masyarakat yang berada di sekitar sekolah karena bau-bau tersebut. Selanjutnya adalah tipe Whole of Government yang digunakan pada isu permasalahan ini, yaitu tipe joint venture. Perencanaan jangka panjang kerjasama pada pekerjaan besar yang menjadi urusan utama, salah satu peserta kerjasama. Kemudian selanjutnya, tujuan yang dapat kita ambil dari tipe tersebut atau dari permasalahan sampah tersebut, yaitu penghematan sumber daya alam, kemudian penghematan sumber energi, selanjutnya penghematan lahan TPA, yang terakhir yaitu lingkungan asri, bersih, sehat, dan nyaman. Kemudian inovasi atau solusi inovasi dan dari permasalahan yang kita kupas itu, yaitu mengolah sampah yang masih bisa dimanfaatkan menjadi media pembelajaran. Contohnya yaitu sampah plastik atau gelas plastik bisa kita gunakan sebagai media pembelajaran. Misalnya sampah-sampah plastik kita buatkan misalnya bunga. Nanti kita akan contohkan kepada atau kita berikan kepada anak murid tentang bunga itu ada berapa kelopak, misalnya seperti itu. Kemudian hasil pengelolaan sampah memiliki nilai jual. Sampah yang memiliki nilai jual, kita bisa kelola kembali sampah-sampah plastik itu dan akan kita buat menjadi karya-karya seperti halnya tas, kita bisa buat menjadi tas. Nah, kemudian tas tersebut yang sudah selesai atau sudah kita rangkai, akan bisa kita jual kembali dan menjadi penghasilan. Nah, selanjutnya yaitu tantangan apa yang kita dapatkan? Tantangan yang kita lihat di sini ada pengelolaan sampah tidak terlaksana dengan baik. Nah, di mana pengelolaan sampah ini ketika pendistribusian atau pengambilan dari BUMDesnya sendiri itu kadang terlambat sehingga terjadilah penumpukan sampah. Nah, kemudian melakukan kerjasama yang baik dan efektif dengan masyarakat dan juga BUMDes, atau bisa juga langsung ke dinas LHK untuk mengolah sampah. Oke, selanjutnya adalah solusi. Apa solusi yang bisa kita lakukan untuk permasalahan sampah ini? Yang pertama itu adalah melakukan kerjasama dengan BUMDes tentang pemilahan dan pengolahan sampah dan dinas LHK, lingkungan hidup dan kehutanan. Selanjutnya yang kedua, kerjasama dengan masyarakat tentunya. Kemudian yang ketiga,
membuat pupuk kompos dari daun, itu sampah-sampah organik. Lanjut ke selanjutnya ke poin keempat, pemanfaatan untuk media pembelajaran atau untuk hiasan dan sebagai tambahan sumber penghasilan sekolah. Terakhir, menerapkan metode 4R, yaitu replace, reduce, reuse, dan recycle. Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.